judul penelitian kelimpahan dan karakteristik mikroplastik pada saluran pencernaan ikan liar di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Dengan komisi pembimbing Profesor Dr. Insinyur Eti Riani MS dan Muhammad Reza Cordova MSI. Seperti biasa, seminar kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dari Saudara Imade Satria. Sesi kedua adalah tanya jawab dan diskusi, dan sesi terakhir ada ulasan dari komisi pembimbing. Untuk para peserta, silahkan mengisi presensi melalui link yang akan disampaikan di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari Saudara Imade Satria Wiraperdana. Pada Hakim dipersilakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Eti Riani MS, selaku Ketua Komisi Pembimbing. Yang saya hormati Muhammad Reza Cordova MSI, selaku anggota Komisi Pembimbing. Yang saya hormati pula Dwi Yuni Wulandari, SPI MSI, selaku perwakilan dari program studi. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Kelimpahan dan Karakteristik Mikroplastik pada Saluran Pencernaan Ikan Liar di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Oleh saya sendiri, Imade Satria Wiraperdana, C2416047, di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Eti Riani MS dan Muhammad Reza Cordova MSI. Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2020. Adapun outline akan membantu saya dalam memaparkan seminar hasil penelitian saya, yaitu terdapat pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, waduk merupakan suatu tempat di muka lahan yang berfungsi untuk menampung dan menabung air. Waduk sendiri memiliki fungsi ekologi dan fungsi ekonomi. Menurut Mujiarto, pada tahun 2015, plastik merupakan suatu polimer yang memiliki sifat unik dan tersusun dari beberapa monomer. Sifat uniknya inilah digemari oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat sangat gemar untuk menggunakannya. Sampah plastik sendiri apabila masuk ke perairan dapat terdegradasi menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu menjadi ukuran kurang dari 5 mm yang disebut dengan mikroplastik, menurut Arthur et al. 2019. Salah satu waduk yang berpotensi akan tercemarnya mikroplastik yaitu Waduk Jatiluhur, di mana waduk ini menerima sumber air dari daerah aliran Sungai Citarum, yaitu penerima limbah dari berbagai macam kegiatan antropogenik. Salah satu fungsi tambahan dari Waduk Jatiluhur yaitu kegiatan perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Perikanan tangkap di Waduk Jatiluhur berasal dari ikan liar yang terlepas dari keramba jaring apung atau sengaja dilepas oleh masyarakat. Perikanan tangkap merupakan salah satu penyedia pangan di Indonesia. Apabila masyarakat mengkonsumsi ikan yang mengandung mikroplastik, tentunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan efek yang belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dalam rangka atau upaya mengurangi mikroplastik yang masuk ke dalam perairan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kelimpahan dan karakteristik mikroplastik, ditinjau dari bentuk, ukuran, warna, dan tipe polimer yang berada pada saluran pencernaan ikan liar di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai pengelolaan limbah yang berada di daerah aliran Sungai Citarum. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan Sungai Citarum dari banyaknya masukan limbah plastik ke perairan, serta memberikan informasi dasar bagi masyarakat terkait keberadaan mikroplastik pada ikan yang dikonsumsi, khususnya pada ikan liar yang berada di Waduk Jatiluhur. Metode. Waktu dan lokasi penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengambilan sampel yang dilaksanakan di Waduk Jatiluhur pada bulan Agustus 2019, pembedahan sampel dan identifikasi dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Hewan Air pada bulan Desember 2019, sedangkan ekstraksi dan analisis sampel dilaksanakan di Laboratorium Kimia Laut dan Ekotoksikologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Oceanografi pada bulan Januari 2020. Berikut merupakan gambar dari lokasi pengambilan sampel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu terdapat oven, kaca objek, timbangan analitik, tabung uji,
mikroskop dengan tambahan software NIST LMSD, alat bedah, filter paper, water bath, vacuum pump, John Petri, aluminium foil, FTIR dengan tambahan software Omnix 9, serta bahan yang digunakan yaitu hidrogen peroksida, steril dengan konsentrasi 30%, lalu ada aquades, ikan nila, dan ikan Oscar. Setelah dilakukannya identifikasi dan pembedahan dari sampel, maka dilakukan prosedur untuk mengidentifikasi dari mikroplastik itu sendiri, yaitu terdapat kadar air sampel, ekstraksi sampel, identifikasi dan kuantifikasi potensial mikroplastik, serta identifikasi komposisi kimia mikroplastik, di mana dari tahapan-tahapan prosedur ini dilakukan prosedur dalam rangka upaya mengurangi kontaminasi pada sampel, yaitu diterapkannya pada kadar air sampel, yaitu pertama sampel daging diletakkan pada wadah aluminium foil, lalu ditimbang bobot daging. Lalu dilakukan pengovenan daging dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu timbang bobot kering daging, sehingga diperoleh berat hasil sampel yang merupakan hasil konversi dari berat kering daging dengan rumus persenan kadar air yaitu W2 kurang W3 per W2 dikurang W1 dikali 100 dengan keterangan sebagai berikut. Pada ekstraksi sampel, yaitu setelah sampel saluran pencernaan dibedah, maka dilakukan pengeringan sampel dengan oven pada suhu 60 hingga 80 derajat Celcius selama 24 jam. Sampel masuk ke tabung reaksi dengan ditambahkan 2 mili hidrogen peroksida, lalu didiamkan selama 8 hingga 24 jam. Untuk mempercepat proses ekstraksi, yaitu dilakukan water bath dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam atau hingga sampel berwarna bening. Lalu sampel diletakkan di filter paper dengan menggunakan vacuum pump. Setelah difilter, maka keringkan filter paper bersama sampel yaitu dengan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu lakukan identifikasi dan kuantifikasi mikroplastik. Ada identifikasi dan kuantifikasi potensial mikroplastik, yaitu menggunakan karakteristik yang berasal dari beberapa penelitian, yaitu pada karakteristik bentuk dari Cordova et al. 2019, yaitu bentuk fragmen, fiber, sphere yang terdiri dari granul dan foam. Sedangkan ukuran pada karakteristik ukuran juga mengikuti penelitian dari Cordova et al. 2019 dengan range ukuran kurang dari 300 mikrometer, 300 hingga 500 mikrometer, 500 hingga 1000 mikrometer, dan lebih dari 1000 mikrometer. Pada kategori warna, mengikuti acuan dari Young dan Elliott pada tahun 2016, yaitu dengan kategori warna transparan, merah, coklat, kuning, biru, hitam, hijau, dan ungu. Pada prosedur ini, yaitu menggunakan mikroskop Nikon X-Park MI dan software NIST LMSD. Pada tahapan identifikasi komposisi kimia mikroplastik, di mana telah diperoleh potensial mikroplastik, maka dilakukan uji validasi dengan menggunakan FTIR. Pertama, FTIR disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan etanol steril 96%. Lalu partikel diduga mikroplastik divalidasi dengan menggunakan FTIR dan software Omnix 9, sehingga diperoleh tipe polimer mikroplastik yang teridentifikasi. Setelah dilakukannya prosedur-prosedur tersebut, maka terdapat prosedur quality assurance dan quality control dalam rangka seperti yang kita ketahui bahwa mikroplastik sendiri merupakan salah satu penelitian yang memiliki potensi kontaminasi yang tinggi akan adanya kontaminasi baik itu dari udara. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengecek alat yang telah distandarisasi berdasarkan Shimadzu dan University Barrett apakah bekerja dengan baik. Lalu dilakukan perbandingan identifikasi visual serta dilakukan uji kembali dengan menggunakan FTIR. Penerapan prosedur blanko dan menghindari penggunaan bahan atau alat yang terbuat dari plastik, serta menggunakan bahan-bahan ataupun alat seperti aluminium foil dan John Petri yang digunakan dibilas lebih dahulu dengan menggunakan aquades serta penggunaan jas lab dan dalam rangka kegiatan analisis. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan software Microsoft Excel 2016, yaitu setelah dilakukan uji normalitas diperoleh bahwa data merupakan non-parametrik, sehingga dilakukan uji statistik dengan menggunakan Kruskal-Wallis, lalu dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Mann-Whitney test. Pada tahapan ini menggunakan software PAS4. Hasil dan pembahasan.
Nah, setelah dilakukan prosedur-prosedur analisis dari identifikasi mikroplastik itu sendiri, maka diperoleh sebanyak 1.147 partikel mikroplastik, di mana diantaranya 97,80% atau 1.122 potensial mikroplastik teridentifikasi sebagai mikroplastik, sedangkan 2,18% ataupun 25 partikel mikroplastik lainnya tidak teridentifikasi. Pada penelitian ini dapat dikatakan memiliki keakurasian yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan diterapkannya prosedur-prosedur yang dapat mengurangi kontaminasi pada sampel. Pada kelimpahan rata-rata mikroplastik di saluran pencernaan ikan liar, khususnya di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, diperoleh yaitu sebanyak 46 partikel per individu, dengan kelimpahan maksimum yaitu 166 partikel per individu, kelimpahan minimum yaitu 6 partikel per individu. Setelah dibandingkan dengan beberapa penelitian di berbagai negara, seperti di Sungai Thames, yaitu di United Kingdom, dan various urban wetlands di Australia, pada penelitian ini memiliki kelimpahan mikroplastik yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan sampel yang dianalisis merupakan sampel ikan yang memiliki sifat ataupun pola konsumsi yang bersifat generalis, serta Waduk Jatiluhur menerima masukan limbah dari berbagai macam kegiatan antropogenik. Pada kelimpahan mikroplastik sendiri, yaitu dianalisis dari dua spesies ikan, yaitu ikan Oscar dan ikan nila. Dibandingkan ikan Oscar, ikan nila memiliki kelimpahan yang tinggi dibandingkan ikan Oscar itu sendiri, yaitu sebanyak 110,5 partikel per individu, sedangkan ikan Oscar 30 partikel per individu. Setelah dilakukan uji statistik dan dilakukan uji lanjut, diperoleh adanya perbedaan nyata pada jenis ikan tersebut. Sesuai dengan penelitian Ismail et al. Pada tahun 2018, di mana ikan yang memiliki pola konsumsi herbivora cenderung memiliki kelimpahan mikroplastik tertinggi dibandingkan ikan karnivora. Menurut Purnama Ningtyas dan Cahyo, ikan nila di Waduk Jatiluhur memiliki pola konsumsi yaitu bersifat herbivora, sedangkan ikan Oscar sendiri memiliki pola konsumsi yaitu karnivora. Hal itulah yang menyebabkan kelimpahan mikroplastik pada ikan nila memiliki kelimpahan tertinggi. Pada karakteristik mikroplastik berdasarkan bentuk dimiliki yaitu pola dominasi berturut-turut yaitu fiber, fragment, dan juga sphere. Setelah dilakukan uji statistik dan uji lanjut, diperoleh adanya perbedaan nyata pada masing-masing karakteristik bentuk tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Magnus pada tahun 2019, di mana bentuk fiber memiliki kelimpahan tertinggi pada biota air tawar. Hal ini diakibatkan Waduk Jatiluhur menerima masukan limbah berasal dari daerah aliran Sungai Citarum, di mana di daerah aliran Sungai Citarum tersebut, khususnya di Kabupaten Purwakarta, terdapat sebanyak 22 industri tekstil. Menurut HAP tahun 2019, industri tekstil merupakan penyumbang utama microfiber ke perairan. Hal inilah yang menyebabkan bentuk fiber memiliki kelimpahan tertinggi pada saluran pencernaan ikan liar di Waduk Jatiluhur. Berikut merupakan gambar yang diambil dari identifikasi visual dengan menggunakan mikroskop Nikon Eclipse MI dengan software RISC-LMXD. Selanjutnya yaitu karakteristik mikroplastik berdasarkan ukuran dengan pola dominasi yaitu 500 hingga 1000 mikrometer, lebih dari 1000 mikrometer, lalu 300 hingga 500 mikrometer, dan terakhir yaitu kurang dari 300 mikrometer. Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan Kruskal-Wallis, diperoleh adanya perbedaan nyata dari setiap range ukuran. Namun setelah dilakukan uji lanjut, diperoleh nilai P yaitu lebih dari 0,05 pada ukuran 500 hingga 1000 mikrometer terhadap lebih dari 1000 mikrometer. Tentunya dengan diperolehnya hasil dari penelitian ini memberikan informasi mengenai mikroplastik yang berada di Waduk Jatiluhur belum terdegradasi sejak lama. Ukuran mangsa yang menyerupai dengan ukuran mikroplastik tentunya dapat mempengaruhi distribusi ataupun kelimpahan mikroplastik pada saluran pencernaan ikan liar itu sendiri. Pada karakteristik mikroplastik berdasarkan warna, yaitu dengan pola kelimpahan berturut-turut, transparan, biru, merah, hitam, hijau, ungu, coklat, dan kuning. Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan Kruskal-Wallis, diperoleh adanya perbedaan nyata pada setiap kategori warna. Setelah dilakukan uji statistik, diperoleh nilai P lebih dari 0,05 pada beberapa kriteria warna sebagai berikut. Bentuk karakteristik warna transparan memiliki kelimpahan tertinggi. Hal ini diakibatkan karena
Warna transparan merupakan warna umum yang didominasi oleh industri ataupun pabrik itu sendiri. Selain itu juga, warna transparan berasal dari kategori warna lainnya yang memudar ketika berada di perairan. Pada identifikasi tipe polimer mikroplastik, yaitu dari 36 partikel, sebanyak 29 partikel teridentifikasi, di mana diperoleh tipe polimer sebagai berikut, yaitu nylon 15 partikel, polietilen 11 partikel, polipropilen, polietilen terphthalate, dan juga polistiren, yaitu masing-masing 1 partikel. Tipe polimer nylon umumnya digunakan pada jala, pada tali pancing, dan juga pada kain. Sedangkan polietilen umumnya digunakan pada wadah, pada kantung plastik, dan juga kantung kresek. Tipe polimer ini mendominasi diakibatkan karena di Waduk Jatiluhur sendiri memiliki jumlah unit KJA kurang lebih sebanyak 33.000, di mana dari surat keputusan gubernur diputuskan bahwa Waduk Jatiluhur hanya boleh memiliki yaitu sebanyak 11.000 unit KJA. Hal ini menginformasikan bahwa Waduk Jatiluhur melebihi kuota yang telah ditetapkan. Selain itu juga, menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2018, di daerah aliran Sungai Citarum terdapat sebanyak 444 industri tekstil. Hal inilah yang menyebabkan tipe polimer nylon dan polietilen memiliki kelimpahan tertinggi. Kesimpulan dan saran. Hasil identifikasi mikroplastik pada ikan liar di Waduk Jatiluhur memiliki jumlah rata-rata 46 partikel per individu, dengan ikan nila memiliki rata-rata jumlah mikroplastik tertinggi. Karakteristik bentuk mikroplastik pada ikan liar di Waduk Jatiluhur memiliki pola bentuk yaitu fiber, fragment, dan granul, lalu pola ukuran yaitu 500 hingga 1000 mikrometer, lebih dari 1000 mikrometer, 300 hingga 500 mikrometer, dan kurang dari 300 mikrometer. Pola warna yang diperoleh yaitu transparan, biru, merah, hitam, hijau, ungu, coklat, serta kuning. Tipe polimer yang dominan yaitu nylon dan polietilen. Keberadaan pabrik tekstil, kegiatan antropogenik, serta kegiatan perikanan yang melebihi kuota mempengaruhi kelimpahan dan karakteristik mikroplastik pada ikan liar di Waduk Jatiluhur. Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dampak akumulasi mikroplastik pada manusia, serta diharapkan penelitian ini yaitu ditujukan pada pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam penertiban pabrik-pabrik yang berada di sekitar Das Citarum. Dan juga perlu dilakukan pengkajian keamanan pangan terkait mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi ikan. Konsumsi ikan hendaknya tanpa saluran pencernaan sehingga mengurangi masuknya mikroplastik ke dalam tubuh konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Imade Satria. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada Imade Satria untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Imade Satria. Iya, halo. Ya, silakan. Iya. Hera Lady. Nama Hera Lady, Departemen MSP, ingin bertanya kepada Martin. Dari beberapa jurnal yang saya baca kan terdapat beberapa perbedaan kategori mikroplastik ya Martin. Dari karakteristik, ukuran, warna, bentuk, tipe polimer. Jadi mengapa bisa memiliki kategori karakteristik yang berbeda tersebut? Terima kasih Martin. Baik, apa sudah boleh dijawab? Ya, silakan. Baik. Terima kasih Saudari Hera atas pertanyaannya. Benar sekali, untuk kategori ataupun karakteristik baik bentuk, ukuran, warna, tipe polimer itu sangat banyak. Karena ukuran yang sangat, tentang ukuran yang sangat luas, lalu warna, tipe polimer dan bentuk yang kompleks, hal inilah yang menyulitkan bagi peneliti itu sendiri untuk menetapkan ataupun menjadikan rentang ataupun dalam penelitian secara umum. Hal itu juga menyebabkan dalam penelitian ini untuk sulit membandingkan dengan beberapa penelitian yang lainnya seperti itu karena tentang ukuran ataupun ukuran mikroplastik yang sangat luas serta warna yang sangat kompleks, tipe polimer yang kompleks, ukuran yang kompleks, hal itulah yang menyebabkan maksudnya rentang ukurannya itu tidak pasti gitu, belum ditetapkan secara pasti. Bagaimana Hera? Baik Ibu, terima kasih. Martin, makasih. Ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan Sultan. Ya.
Ya, silakan Perkenalkan, Sultan. baik. Perkenalkan, nama saya Sultan dari IPB. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan apabila kita melakukan analisis dengan menggunakan teknik visual atau mikroskop dibandingkan menggunakan FTIR? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sultan. Tentu ada perbedaannya. Karena menurut penelitian yang saya baca, jurnal yang saya baca sendiri, dalam melakukan penelitian mikroplastik, tidak hanya bisa terpacu pada satu metode, yaitu kita sebut bahwa metode dari mikroskop itu fisikal, sedangkan pada FTIR itu chemical. Tidak hanya kita bisa berpacu pada satu metode tersebut. Kita harus menggabungkan metode-metode lainnya untuk memperoleh bahwa mikroplastik yang diidentifikasi itu merupakan mikroplastik yang sesuai, bukan mikroplastik potensial, karena dalam melakukan analisis mikroskop sendiri itu kita hanya bisa menentukan potensial mikroplastiknya seperti itu, dan kita juga belum apakah mikroplastik yang kita duga itu memiliki tipe polimer atau tidak, seperti itu. Makanya setelah dilakukan uji FTIR, setelah kita tahu bahwa mikroplastik tersebut memiliki tipe polimer, kita bisa memastikan bahwa sebenarnya mikroplastik yang kita uji ini merupakan potensial mikroplastik. Hal ini sesuai juga dikatakan oleh jurnal Silva et al. 2018, di mana metode visual itu sendiri tidak dapat dipercaya secara pasti karena memiliki akurasi yang rendah. Oleh karena itu diperlukan metode lain. Salah satu contohnya adalah uji FTIR itu sendiri. Baik, terima kasih Martin. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Galih ya? Iya. Ya, silakan Galih. Selamat pada Satria sebelumnya. Izin bertanya, Satria, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah sebetulnya ada nggak sih batas maksimum tertentu bagi seseorang yang dapat mengkonsumsi ikan yang mengandung mikroplastik sehingga dapat menghindari efek-efek yang diakibatkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Galih. Karena mikroplastik sendiri merupakan suatu media yang dapat mengantarkan bahan polutan perairan ke dalam tubuh, sebenarnya ada. Namun untuk saat ini, mengenai maksimum level ataupun batas maksimum itu belum ada. Karena dalam menentukan batas maksimum, itu diperlukan kriteria-kriteria tertentu, seperti informasi mengenai toksisitas, lalu data mengenai intake, data mengenai analitik, itu belum ada pada mikroplastik itu sendiri, sehingga saat ini belum ada mengenai batas maksimum tersebut. Namun dapat dilakukan action level itu sendiri, di mana action level tersebut dilakukan oleh pemerintah ketika diperoleh pangan seperti ikan yang diduga mengandung mikroplastik yang cukup banyak. Setelah dilihat dari kondisi perairan di sana, maka dilakukan action level dengan menarik ikan tersebut ataupun memusnahkan ikan tersebut, seperti itu. Itu dapat menghambat, maksudnya mengurangi masuknya mikroplastik ke dalam tubuh si konsumen tersebut sebelum adanya maksimum level, seperti itu. Baik, terima kasih. Jawab. Ya, terima kasih Gali. Silakan yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas semuanya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu, saya ingin bertanya sedikit, di Jatiluhur itu ikan liarnya cuma nila sama Oscar doang ya, Made? Atau ada yang lain? Kebetulan yang tertangkap itu, Kak. Jadi kemarin itu di waduk Jatiluhur tersebut kan ikan liar itu kan hampir terdapat di setiap sisinya. Jadi kenapa kita ambilnya juga di titik ataupun di lokasi itu, karena kalau kita ambil yang tengah itu agak sulit karena sangat banyak sekali keramba jaring apung di sana, seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu mengikuti nelayan yang ada di sana menangkap ikannya, jadi yang diperoleh adalah ikan Oscar dan juga ikan nila, seperti itu. Kalau kata nelayan gitu, nggak ada yang ikan liar lainnya, ada nggak jenis-jenis lainnya gitu? Kalau dari jurnal Litbang itu yang saya baca, sebenarnya masih ada ikan liar baik itu endemik di sana ataupun dari spesies asing sebenarnya, Kak, seperti misalnya ikan boboso, lalu ikan betutu, ampal, seperti itu, ikannya masih ada sebenarnya.
Namun ketika dilakukan analisis, ketika dilakukan penangkapan, diperolehnya ikan nila dan ikan Oscar seperti itu. Gimana yang lain? Ada pertanyaan lain untuk Imade Satria? Apa mau saya tunjuk aja? Era Nur Fajira, silakan, ada yang ingin dipertanyakan nggak pada Imade? Izin bertanya. Ya, silakan. Kalau alasan dilakukannya pengolahan sampel pada titik lokasi tersebut tuh apa ya? Oke, terima kasih Era. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan ke KDD. Mungkin saya jelaskan kembali. Di Waduk Jatiluhur itu, karena sekarang saya menganalisisnya ikan liar itu kan hampir terdapat di setiap sisi dari Waduk Jatiluhur itu sendiri, karena dia berenang bebas itu dibandingkan dengan ikan KJA yang tertangkap di dalam jaring seperti itu. Karena lokasi penelitian ketika kita mengambil di tengah sangat terganggu dengan adanya keramba jaring apung, kebetulan juga ketika pengambilan sampel itu sudah sangat malam juga, maka dipilihnya titik lokasi sampling tersebut, di mana titik tersebut juga merupakan salah satu titik yang pada umumnya oleh nelayan sendiri dilakukan penangkapan ikan. Seperti itu, Era. Oh, oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Era. Ya, untuk yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, saya akan tunjuk beberapa orang lagi ya. Waktunya masih cukup banyak. Ibu Tudidi, silakan memberikan pertanyaan kepada Imade. Didi? Di ini kali, masih di mute kali. Udah nggak di mute, Bu. Makanya ceritanya. Oh, pergi kali. Selanjutnya siapa ya? Evania? Silakan. Izin bertanya, sebelumnya selamat kepada Martin sudah seminar hasil. Di sini saya ingin bertanya, tadi berdasarkan pembagian bentuknya, mengapa pada bentuk spare memiliki nilai kelimpahan terendah? Terima kasih. Terima kasih Evania atas pertanyaannya. Menurut penelitian yang saya baca tersebut, salah satu efek yang diakibatkan kenapa spare memiliki kelimpahan yang cukup rendah, di mana bentuk spare merupakan umumnya terkonsumsi oleh plankton, di mana plankton dapat membawa bentuk spare tersebut ke dasar perairan, di mana dikeluarkan melalui feses dari plankton tersebut. Sedangkan ikan yang dianalisis merupakan pada umumnya mengkonsumsi ataupun mencari mangsa di kolom air. Hal inilah yang diduga mengakibatkan bentuk spare pada penelitian ini dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan bentuk fiber dan juga bentuk fragmen. Seperti itu. Bagaimana Evania? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain masih ada? Saya pilih satu lagi ya. Adianto, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dianto Pangaribuan dari MSP. Ingin bertanya, apakah ada saran terkait penelitian tentang mikroplastik? Siapa tahu ada. Terima kasih. Mohon maaf, Adi bisa diulangi? Saran tadi. Tapi suara Adi memang hilang. Baiklah, akan saya ulangi. Apakah ada saran yang perlu dilakukan apabila hendak ingin melakukan penelitian tentang mikroplastik sesuai dengan penelitian yang telah Martin lakukan? Terima kasih. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dalam penelitian mikroplastik ini sangat memiliki potensi yang tinggi akan terkontaminasinya oleh baik itu dari udara ataupun dari benda-benda sekitar. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menerapkan prosedur-prosedur
yang dapat mengurangi kontaminasi pada sampel itu sendiri. Seperti contohnya dilakukan prosedur blank dari awal analisis hingga akhir. Lalu dilakukan uji FTIR, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya mikroplastik yang kita uji tersebut apakah hanya sekedar potensial mikroplastik atau itu benar-benar mikroplastik seperti itu. Lalu dalam penelitian ini juga benar-benar menerapkan seperti alat yang digunakan, yaitu benar-benar dibilas dengan menggunakan alat Koades sehingga dapat mengurangi kontaminasi pada sampel tersebut, sehingga diperolehlah mikroplastik yang benar-benar teridentifikasi sebagai mikroplastik itu sendiri. Bagaimana, Adi? Mudah-mudahan terjawab ya. Bagaimana, Bu? Apakah sudah cukup apa masih perlu ada pertanyaan selanjutnya dari audiens kepada para pembimbing? Oh, ya kalau kita mengikut saja, monggo gimana moderator? Menurut Ibu sudah cukup apa belum? Kalau enggak, nanti saya pilih lagi. Sudah cukup kalau saya. Sudah cukup. Ya, Pak Reza, bagaimana? Waktunya masih cukup nggak? Kalau masih cukup tambah, kalau nggak ada saya sih nggak masalah kok. Waktu sih masih banyak, Pak. Tambah aja gimana? Ya, tambah satu pertanyaan lagi boleh lah. Oke. Mana nih? Kadek Cynthia, silahkan memberikan pertanyaan. Mbak Kadek. Terima kasih sebelumnya. Tapi... banyak yang ditinggal berarti. Ada Bu, Kadek silahkan. Ada. Ada. Kurang lebihnya udah sih, Kak. Nggak ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oke. Ya sudah, ditutup saja. Ditutup saja. Untuk sesi kedua sudah cukup katanya. Kita lanjut lagi ke sesi yang ketiga, yaitu ulasan dari Komisi Pembimbing, yaitu Prof. Eti dan Bapak Reza. Silahkan. Mau siapa dulu? Biar Pak Reza dulu yang ini. Yang memang Silahkan, Pak Reza. Penelitiannya memang itu terus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Pagi kan? Ya. Terima kasih Martin, Bu Dede, dan Prof. Eti. Martin, selamat sudah mempresentasikan hasil dengan baik dan juga menjawab pertanyaan dari pada saat sesi sesi diskusi tadi dengan baik juga. Mungkin tadi saya tergelitik dengan pertanyaan terkait perbedaan antara metode mikroskop dengan metode FTIR ya. Tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan sama Martin, sama Imade Satria, bahwa sebenarnya metode untuk mengidentifikasi, tunggu sebentar, Bang. Sebenarnya untuk, tunggu sebentar ya, Bang. Mohon maaf, anak saya lagi main di belakang. Terkait dengan perbedaan mikroplastik dan FTIR, sebenarnya bukan ada perbedaan, tapi itu adalah compulsory, jadi bukan komplementari, jadi itu kewajiban untuk mengecek mikroplastik. Itu diwajibkan adanya FTIR juga. Kenapa seperti itu? Karena dipastikan adanya benar nggak sih yang diidentifikasi itu betul-betul polimer mikroplastik atau bukan, atau jangan-jangan sebenarnya bentuknya sama, tetapi itu bukan mikroplastik gitu. Dan jangan-jangan kalau misalnya yang dilakukan di lab, kalau misalnya ruangannya itu katakanlah bercampur labnya satu sama lain, kemudian tidak ada positive pressure dari ruangannya, dan lain-lain, tidak menerapkan procedural blanco, tidak ada quality control dan quality assurance, itu mengakibatkan identifikasi dari mikroplastik itu dapat dikatakan tingkat kepercayaannya sangat rendah atau tingkat errornya itu sangat tinggi. Contohnya seperti yang sebenarnya Martin itu melakukan identifikasi mikroplastik tidak hanya 20, berapa tadi Martin jumlahnya saya lupa. 70. Ya, tapi jumlah total itu lebih dari 70 gitu. Bahkan saya minta kalau misalnya memang bisa lebih banyak, tetapi kan karena keterbatasan waktu, kemudian alatnya juga dipakai tidak hanya oleh Martin, bahkan memang harus dikurangi dari jumlahnya. Kenapa seperti itu? Karena
Dari jumlah 25 yang ada, 70 itu sebagian itu ternyata bukan mikroplastik. Akibatnya apa? Dari bentuk yang memiliki karakteristik yang sama, itu semuanya harus dihilangkan. Nah, itu adalah standar untuk melakukan identifikasi mikroplastik yang paling pas, gitu. Nah, di Indonesia memang mungkin belum ada lab yang memang betul-betul 100% menerapkan identifikasi mikroplastik dengan baik. Setahu saya, yang baru melakukan itu saat ini di Indonesia yang paling banyak itu adanya di Cina, gitu. Nah, tetapi yang Martin lakukan, kayaknya harus ada yang silent deh. Halo, Siapakah itu? jangan di rumah Martin tuh. Nggak, ini kayaknya ada yang ini nih. Ini siapa nih? Putu Didi. Di-mute dulu. Oke, tapi oke lah. Tapi itu sih nggak masalah gitu loh. Terkait dengan yang tadi, yang penting dipastikan pada saat mengidentifikasi dengan ekstraksi mikroplastik itu tidak ada kontaminasi. Makanya dibutuhkan lagi adalah prosedural blank. Itu yang paling pasti gitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan terkait sebenarnya berapa banyak sih maksimum untuk makan mikroplastik. Nanti mungkin Prof. Eti yang akan lebih banyak menjelaskan terkait hal itu karena beliau lebih ahli. Kalau kami memang tadi sudah ditegaskan bahwa tidak ada, sampai saat ini belum ada batas maksimum yang jumlah mendapatkan mikroplastik itu berapa banyak gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian karena memang belum ada batas maksimumnya yang ada, itu mengakibatkan sampai sekarang memang perlu kajian. Jangankan yang ada sekarang jumlahnya berapa banyak gitu loh. Untuk logam berat saja, walaupun sudah ada, tetapi angkanya itu kan setiap waktu akan selalu berubah. Nah, bagaimana dengan mikroplastik yang sebenarnya dia termasuk emerging science atau kajian penelitian pencemaran yang relatif masih baru. Di Indonesia mungkin baru kajian penelitian dari tahun berapa sih? Baru 5 tahun terakhir lah. Gitu. Saya rasa sih kalau saya itu tidak terlalu banyak karena tadi akan harus menegaskan lebih banyak ke metode analisisnya dan kemudian mikroskop dan FTR. Jadi saya ulangi sekali lagi, itu bukan salah satu tetapi harus ada keduanya. Mau itu pakai FTR atau pakai segala jenis, mau pakai XRF atau apa, yang penting itu ada dan dipastikan memang jenis polimer plastik. Begitu. Kalau dari saya cukup, Bu Dede. Ya, terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Prof. Eti. Ya, terima kasih. Makasih Bu Dede ya. Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat dulu untuk Martin ya, karena akhirnya bisa seminar. Harusnya seminarnya udah dari 2 bulan yang lalu. Ya. Pas mau seminar malah kena lockdown. Untung baru pulang ya, kalau nggak bisa pulang. Oke. Nah, saya juga senang karena sudah ini ya, Hera dengan ini bagus sekali ya, dua-duanya seminar dan kita juga sedang ini nih. Jadi kalau tadi ditanya Bu Dede, ikan apa aja sih yang ada di sana? Ada banyak sebetulnya dan Martin mengerjakan semua ya. Dan nanti insya Allah kita akan masuk ke jurnal internasional Q1 ya. Maunya jurnalnya yang dengan nilai ininya yang tinggi banget gitu. Jadi kita harus hati-hati banget masukinnya. Jadi makanya nggak bisa cepet-cepet masukinnya. Jadi kalau mau tahu ikan apa saja yang dilihat Martin, nanti lihat di jurnal saja. Ya. Karena sekarang masih kita rahasiakan, ya, masih sedang disusun dan disusun. Jadi yang Martin sama si Dewin itu memang sedang disusun, ya, sedang saya susun untuk masuk di jurnal internasional yang rada tinggilah gengsinya gitu, biar IPB naik rankingnya gitu ya. Itu. Nah, jadi saya kira yang ini ya tadi apa perbedaan visual dengan FTIR? Ya, tadi Pak Reza sudah menjelaskan ya. Kalau visual itu kan yang kita lihat, misalnya nih ya, kita ngelihat sesuatu, oh ini emas karena warnanya kuning. Ternyata setelah dianalisis, oh ternyata bukan, yang kuning itu hanya
ini saja, kertas yang dilapis dengan warna emas, dan warna emas itu bukan emas gitu ya. Jadi memang sangat beda. Makanya tadi dikatakan nggak bisa diambil hanya dengan mikroskop saja. Apalagi mikroskopnya mikroskop yang dipakai untuk praktikum. Dia nggak akan ini. Mikroskopnya pun juga harus mikroskop yang ada standarnya gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kemudian kalau yang tadi ini ya pokoknya yang jelas ya kalau kita mengerjakan sesuatu itu, makanya di lab itu kan selalu ada, kalau lab terakreditasi itu kan ada quality control dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi harus benar-benar ini, karena apapun yang kita masukkan, kalau sampah yang kita masukkan, yang keluarnya pun juga akan sampah. Gitu ya. Jadi garbage in, garbage out katanya kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita mengerjakannya asal-asalan. Jadi mengerjakan itu ya harus benar gitu. Nanti kalau asal-asalan kayak gitu DNA pakai mikroskop juga gitu ya kan, jadi nggak benar akhirnya kalau kayak gitu. Gitu. Terus mulai dari metode itu memang harus sudah benar ya. Jadi apa yang harus dilakukan, peralatannya harus bagaimana, termasuk ruangannya. Apakah bisa sembarangan ruangan yang kita pakai? Nggak bisa ya. Ruangan pun juga harus yang steril. Karena kenapa? Karena di udara itu banyak sekali. Makanya tadi Pak Reza katakan ada blanko ya, ada yang harus dilihat itu. Jadi ada blanko itu untuk ngecek kontaminasinya berapa, sehingga itu nanti dipakai untuk memperhitungkan ya mikroplastik yang masuk dengan adanya itu. Nah kalau ruangannya aja asal, apalagi orang keluar masuk terbuka, walau udah nggak bisa dipercaya sama sekali datanya. Itu sama dengan garbage in, garbage out gitu ya. Jadi harus benar mengerjakan itu ya. Jadi alatnya harus benar. Misalnya sama dengan logam berat pakai apa? Ya minimal pakai AS. Nah itu pun juga kalau HG pakai yang mana? Apa bisa sembarangan AS? Tidak. Ya tidak. Makanya saya tahu ada lab-lab itu yang kalau meriksa logam berat HG itu mesti tidak terdeteksi. Kenapa? Karena udah salah. Ya, alat yang digunakannya udah salah. Tidak sembarangan AS. Ya, itu. Jadi ada harus benar. Sama halnya dengan begini. Kalau kita mau motong pakai apa? Ya pakai pisau. Ya jangan kalau motong ya pakainya pakai cangkul. Ya bisa sih bisa, tapi kan tidak akan tepat gitu. Jadi nggak akan benar kalau kita mau motongnya 5 cm misalnya dengan cangkul, mungkin bisa yang sebelah 5 cm, yang sebelahnya 7 cm gitu ya. Bisa begitu. Jadi memang harus tepat gitu ya. Gitu. Jadi sangat beda. Itu pun juga yang paling benar itu sebetulnya FTIR-nya juga bukan FTIR, tapi micro FTIR. Harganya 5 kali lipat. Jadi kalau kira-kira kalau harga FTIR biasa 1,2 M gitu ya. Nah, harga yang micro FTIR itu ya 5 M, 6 M lah gitu ya kira-kira. Dan itu pun juga harus satu lagi sebetulnya kalau kita mau lebih detail lagi, pakai spektrum mikroraman gitu ya. Nah, itu cuman kita nggak ada ya, jadi masih belum ada. Jadi biasanya Pak Reza tuh yang suka masih bawa ke Hong Kong, ke mana waktu itu, ke Cina pokoknya ya, sama ke Jepang. Di Cina pun juga tidak di semua tempat ada, di Jepang pun juga tidak semua tempat ada karena memang sangat mahal gitu ya. Nah, jadi itu ini. Jadi paling tidak kita menggunakan harusnya FTIR pun juga tidak sembarangan FTIR gitu ya. Itu jadi yang FTIR yang ini ya yang mikro ya. Dilanjut dengan mikroraman. Nah, itu baru akan bagus gitu ya. Itu berani masuk ke Q1 gitu ya, jurnalnya gitu. Jadi enggak sembarangan gitu. Nah, berapa yang boleh dimakan? Belum ada ya penelitian terkait dengan ini. Jadi saat ini penelitiannya itu masih masuk ke berapa sih kelimpahannya, kayak gitu-gitu ya. Jadi masih belum. Tapi kalau misalnya gimana ininya, apa namanya, katakanlah dampaknya kalau itu termakan, ya macam-macam. Karena kalau yang kurang dari 300 mikro, itu bisa masuk itu ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh, terakumulasi di satu bagian tempat, salah satunya misalnya di saraf, begitu ya. Dengan masuk ke dalam saraf, maka tentu saja nanti
Kalau masih ingat yang dari MSP BDP itu, saya memberikan fisiologi hewan air tentang cara bagaimana caranya impuls, melompat dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dihambat salah satunya di situ. Ya, si channel untuk keluar masuknya NA-nya itu bisa dihambat ya, bisa ketutup oleh mikroplastik tadi ya. Nah, belum lagi gangguan bahan aktif yang ada di dalam mikroplastiknya itu juga apa? Nah, itu juga akan sangat-sangat ini. Jadi dampaknya itu bisa kemana-mana, tapi minimal paling tidak itu di dalam alat pencernaan, ya di dalam alat pencernaan itu yang akan ini. Ukuran yang agak besar ya akan menyumbat dia, akan menyumbat karena enzim kita tidak mampu, ya enzim ikan juga sama, tidak mampu untuk menghancurkan. Oh di alam aja perlu waktu ratusan tahun kok, ya. Nah, jadi dan di alat pencernaan kan nggak bisa hanya sebentar ya, harus lama gitu ya. Gitu. Jadi yang jelas memang apa namanya penelitian ini masih sangat terbuka ya, masih sangat terbuka. Dampaknya ke manusia masih belum ini. Tapi salah satunya yang diduakan ini tuh karena memang bahan aktifnya cukup banyak di sana dan semuanya karsinogenik ya paling tidak kanker yang akan terjadi gitu ya, cancer dan kemungkinan kalau pada bayi, pada anak-anak termasuk juga pada ini ya cacat bawaan. Jadi dia akan dan termasuk juga dia akan mempengaruhi DNA ya, karena bisa salah satunya itu dia akan menghambat kerja DNA, entah itu di pembelahan, entah itu di mana gitu ya. Jadi yang jelas memang dampaknya memang ini bisa kemana-mana begitu ya. Itu. Nah, alasan di titik tersebut saya kira tadi sudah dijelaskan. Jadi terus terang ini memang kita tidak nangkap sendiri ya, yang nangkap itu nelayan ya, nelayan dan memang rata-rata mereka nangkapnya ya bukan di tengah. Nah, kenapa bukan di tengah? Karena memang makanan itu banyaknya di pinggir. Ya, makanan itu banyak di pinggir. Karena makanan banyaknya di pinggir ya otomatis karena ikan itu akan mencari makan ya dia akan banyak di pinggir. Jadi si nelayan tahu sifat dari ikan gitu ya. Jadi makanya banyaknya di ini. Jadi kenapa nangkapnya tidak di tengah? Bukan karena susah saja, karena memang di tengah jarang. Sama halnya juga dengan di laut kita kan. Itu justru yang banyak itu malah di wilayah pesisir karena memang tersedia makanan gitu ya. Jadi itu alasannya sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih kepada Prof. Eti dan Pak Reza Cordova. Setelah selesai sesi ketiga ini, kalau dari saya komennya paling di ringkasan ada sedikit tipe-tipe, tapi penyampaian sama presentasinya udah baik untuk Imade Satria. Selamat kepada Imade Satria Wira yang telah menyelesaikan seminar penelitiannya. Dan terima kasih kepada Prof. Eti dan Pak Reza Cordova atas ketersediaan waktunya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Tinggal ujian ya. Oke. Martin, Sama buat ujian. Martin, Pak Arsono. selamat. Selamat Martin. Thank you. Nanti jam 1 ada lagi satu seminar lagi ya, teman-teman. Ya. Ya, Terima kasih Kak Dede. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Reza. Tinu dandan ya? No. Martin dandan. Orang Martin nama. sama. Baru cukur kumis tadi pagi. Mukanya kocak. Glowing banget Martin, glowing. Udah kayak customer service. Gila. Tinu baru cukur kumis ya? Enggak, udah seminggu yang lalu nih. Ya ampun Martin. Enggak, bohong itu baru cukur itu. Sumpah. Selamat Martin. Sumpah enggak. Selamat Martin. Selamat Thank you so much Martin. guys. Semoga segera Itin menyusul. sumpah suara lu kecil banget tau tadi. Oh ya? Iya, sumpah, biasanya kayak toa. Ya, terima kasih. Mana di mana nih? Sumpah sih Didi kurang. Sumpah berisik banget Didi. Sumpah, dia tuh lagi ngomong sama emaknya kayaknya, sumpah. Giliran ditunjuk buat nanya dia ngilang. Gue PC dia tuh nggak sih pas tadi.
Sumpah si Dede emang kocak banget. Guys. Selamat Bli Martin. Ayo guys. Thank you. Ke tempat lain aja ngerupinya yuk. Oh iya. Di record. Oh iya lupa. Oh iya, thank you ya semuanya.